Memang sejujurnya kalau untuk wakil rakyat yang datang pertama ini dia kakak Dewan yang pertama kali datang mengunjungi kita pun sekolah, dan kita merasa bersyukur, berterima kasih karena bisa datang kebetulan karena mungkin dapilnya di sini, jadi bisa melihat kondisinya. Kalau sekolah ini memang berdiri di sudah 6 tahun, artinya 6 tahun mau jadi 7 tahun karena awalnya itu masih filial dengan SMP 1, sehingga itu memang prosesnya gedung ini juga dibangun oleh LSM. Jadi kayak gitu, waktu itu juga yang urusnya Pak Finel sama Bapak Daud Ismail, mereka yang berperan aktif, dan artinya ketika lihat hasilnya ya seperti sekarang ini. Dan yang berikut itu terkait dengan 2023 ketika kita diminta datang ke sini itu bulan November. Jadi bulan November itu memang semua yang terkait dengan data guru, data siswa, NPSN-nya juga belum ada, lalu dapodiknya juga belum ada, dana bos sampai hari ini belum ada. Jadi kita berjalan dengan seperti yang tadi kita sampaikan di kakak Dewan, bahwa memang kita nih istilahnya teman-teman guru pun itu di cover dari uang komite ya, artinya sangat sedikit. Tapi kita minimalisir untuk bagaimana kondisi sekolah ini, meskipun dia begini, tapi kita jangan sampai tidak mengurus. Jadi puji Tuhan memang NPSN-nya sudah ada podiknya sudah aktif, lalu RKS terkait dana bos reguler tahun ini sudah koordinasikan ke dinas, dan kita sudah usul anggarannya, dan itu anggarannya sekitar 47.500.000 untuk kelas 7-8. Tapi kalau kelas 9 masih miliknya SMP 1 untuk data siswa. Jadi data siswa kita itu hanya 2 kelas, 7 dan 8. Dan memang harapannya ya kita karena sudah berproses, karena tantangannya kita mau ANBK. Kalau kali lalu itu kami berkoordinasi dengan SMP 6 Nekamesa. Kebetulan karena saya rumah di situ, jadi semua itu kita anggap saja gratis saja di SMP 6. Kalau tidak begitu ya kita mau bagaimana? Anak-anak harus ANBK, tidak bisa bilang tidak. Kemudian tahun ini yang kami pikirkan untuk ya minta tolong lagi di bawah untuk mereka juga bisa bantu, karena jujur kita butuh lab komputer tapi kan belum ada juga lab komputer. Bahkan kalau ini kita ruang kelasnya juga mesti ditambah, karena kalau tahun ini kita penerimaan siswa baru itu pasti bagaimanapun kita butuh ruang kelas lagi. Kira-kira berapa ruang? Kalau 3 ruang lah, tiga ruang. Kemudian ruang gurunya juga kita juga bisa dapat. Karena ini jujur kita bicara mutu pendidikan ini jujur kalau gurunya juga datang kursi tidak ada, kita mau tidur di mana? Artinya kondisinya begitu. Jadi saya kadang-kadang saya pikir-pikir, wah ini tapi ya saya dan teman-teman guru merasa ini semacam sebuah pelayanan lah. Artinya bukan berarti kita mau jadi malaikat, tapi minimal kita memberikan yang terbaik untuk Amar Sibaran dari segi pendidikan. Dan memang sekalipun begini, tapi kita anak-anak ya, lomba tutur sejarah di Kabupaten Kupang kami juara 2 tingkat kabupaten. Lari 10K kami juara 4. Lomba pes parawit tingkat provinsi paduan suara kami juara 2. Itu kan ada libatkan sekolah-sekolah kabupaten dan kota Kupang, dan kami yang dapat juara 2 umum. Jadi ya sekalipun begini, tapi ya ini gambaran-gambaran yang bisa kami sampaikan ke kakak Dewan, bisa lihat kita kondisi ini. Dan memang di dalam musrembang itu juga kami hadir di desa lalu menyampaikan juga terkait dengan kondisi ini. Dan kami merasa bersyukur ketika kita sudah ada di sini. Ya ini ketempung hati yang perlu kami sampaikan. Kemudian yang paling penting itu guru.
artinya teman-teman guru ini kalau mau jujur mereka digaji 1 bulan 100.000. 1 bulan 100.000 ini kalau kita bensin kupang baun itu pasti pulang uang habis. Tapi ya guru-guru di sini karena merasa ini kampung mereka memberikan pelayanan. Dan bagi saya mungkin pemerintah bisa dengar. Memang baru-baru mereka sudah ikut P3K, tapi memang semua belum lolos. Ada satu yang masih belum. Jadi mungkin gambaran secara umum seperti itu Pak Dewan. Terkait dengan mereka punya administrasi juga, memang di sekolah belum ada komputer untuk TU bekerja, printer saja belum ada. Jadi semua itu dikerjakan di rumah sendiri-sendiri. Dibayar 100.000 tapi volume kerjanya lebih dari itu. Jadi kadang-kadang ini TU-nya. Jadi untuk Dapodik itu juga masih pakai laptopnya saya. Jadi kita masih coba untuk pakai. Tapi semua hal kita kondisikan untuk bisa amankan sekolah ini. Memang kondisinya begitu. Terima kasih. Baik, penjelasan Bapak Kepala Sekolah juga sudah cukup jelas. Beta hanya mau menanggapinya begini. Pertama-tama, beta juga rasa syukur karena hari ini beta harus ada di sini karena panggilan saya sebagai wakil rakyat. Lalu yang kedua ini kita di sini sifatnya kita mencoba tinjau kira-kira sekolah yang mungkin sangat tidak layak untuk harus dipakai oleh anak-anak sekolah. Lalu datang juga kita sebagai orang tua di sekolah. Lalu disebutkan bahwa kita ini sebagai salah satu dipercayakan oleh Tuhan untuk meneruskan penerus bangsa ini. Jadi dalam halnya di sini kami sebagai dewan, saya di Dapil 4 ini, saya mencoba untuk memperjuangkan sekolah ini demi punya masa depan anak-anak. Jadi saya tidak mau harus membuat sesuatu yang lebih di sini. Saya sudah mencoba untuk meninjau dan memang keadaan sekolahnya seperti ini. Ini sangat butuh perhatian yang lebih urgen. Karena mungkin ini ketika musim hujan ini saat ketemu mengajar juga kayaknya sampai kedengaran anak-anak. Air juga masuk ya. Nah ini ketemu buat seperti apa? So, mungkin Bapak Ibu guru dong harus ada sumbangan pribadi. Tadi sudah ada penjelasan bahwa ketong barangkali diberikan jasanya itu atau upahnya ketong itu sangat di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata harus ada tanggung jawab untuk menyelesaikan administrasinya itu dengan mengeluarkan uang saku. Nah ini uang saku ini hanya 100.000 kita mau pakai. Tapi ya puji Tuhan ibu-ibu dong semua tetap berjuang, tetap semangat dan berdoa untuk masa depannya ibu-ibu dong semua bisa terjawab. Karena salah satu impian ketika ibu dong masuk di sini, impiannya adalah besok-besok impiannya ibu guru dong, bapak ibu guru dong pasti terjawab. Jadi ya barangkali penjelasannya seperti itu, beta bisa menggambarkan bahwa ini salah satu kebutuhan yang urgent di sekolah SMP Negeri 1 Mores Barat ya. Jadi ya kedepannya kita tetap perjuangkan sehingga apa yang menjadi impian kota masyarakat desa Mikbaun dan pada umumnya bisa terjawab. Mungkin hanya sementara itu sah, beta minta barangkali ada ibu guru dong 1-2 kalimat. Saya Weli Nobrihas, saya guru di sini, guru agama Kristen, tapi diperbantukan juga dengan guru IPS. Gurunya tidak ada, jadi saya yang mengajar IPS. Jadi harapan kami untuk uang saku kami yang 100.000 itu kami kalau bisa ya, dikasih naik sedikit. Ada perhatian dari pemerintah untuk sekolah kami juga, karena jujur kalau 100.000 itu tidak cukup untuk 1 bulan. 1 hari saja pasti sudah habis. Tapi di sini kami melayani di sekolah ini, kami mengajar, kami mengabdi untuk masa depan anak-anak juga.
kalau misalkan pemerintah tidak perhatikan kami ke depan, anak-anak ini, kalau misalkan anak-anak ini apa ya, tidak diajar ya, mereka mau mendapatkan pendidikan di mana? Karena di Arena sini sekolah SMP, yang di SMP 9 Amarasi Barat yang paling dekat, anak-anak bisa jangkau dengan jalan kaki. Kalau mereka harus pergi sampai di Baun sana, mereka harus butuh uang transport lagi, naik ojek lagi, harus diantar lagi orang tua. Jadi kami mohon dukungan dan juga niat baik atau apa dari perhatian dari pemerintah Kabupaten Kupang. Terima kasih. Berapa banyak Pak Kepsek yang mendapatkan dana tadi 100.000? Berapa guru Pak Kepsek? Semua, artinya ada berapa? Kalau dari sekolah kasihnya 100.000. Iya, berapa banyak? Itu mereka ada 7 orang. 7 guru. Setiap bulan dapat 100.000. Baik. Jadi dari artinya ini karena ada kontribusi Komite dari orang tua 25.000 untuk dari setiap anak-anak, maka kita coba antisipasi. Memang harusnya kita pakai untuk kebutuhan ini, tapi mau gimana, kita mesti harus amankan teman-teman guru supaya mereka juga. Dan yang berikut itu memang tahun lalu itu kami sudah upaya koordinasi untuk bisa dapat dana transport, dan memang ada tambahan 2 orang yang sudah dapat dana transport, dan kalau 5 orang itu mereka sudah dapat dari 2023 kan, waktu saat Pak Kornis Mas Neno masih aktif. Kan itu penresmiannya oleh Bapak Bupati juga waktu itu. Kemudian mungkin tambahan satu terkait dengan gedung yang sekarang kita duduk ini memang kontribusi murni dari orang tua. Jadi setiap orang tua itu kasih kami seng 1 lembar, lalu kami guru-guru kami juga sumbang sedikit-sedikit, lalu kita coba masak kasih. Ini kita kerja rame-rame dengan orang tua, akhirnya ini kita jadi. Bapak Desa sumbang kasih kami kayu. Bapak Desa sumbang kasih kami kayu, lalu dari uang komite itu kita beli bensin untuk gedung ini kita buat. Jadi saya datang kita coba buat. Karena waktu itu memang bocor semua. Iya.